Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanda, salah satu di antara negara maju di Eropa Barat, dengan kehidupan yang serba bebas sebagaimana kehidupan warga Eropa secara umum. Meskipun sampai saat ini mayoritas warganya tidak beragama, sedikit demi sedikit pemeluk agama Islam semakin bertambah dari tahun ke tahun. Berkembangnya Islam di Belanda tidak terlepas dari migrasi besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua, di mana Belanda membutuhkan tenaga kerja asing dalam jumlah besar untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Masuklah penduduk Muslim yang didominasi berasal dari Turki dan Maroko ketika itu, dan dalam jumlah yang lebih kecil berasal dari Suriname. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak pula warga asli Belanda yang masuk Islam. Perkembangan Islam pun semakin pesat dengan semakin banyaknya masjid yang didirikan di Belanda. Masjid-masjid ini sebagiannya merupakan gereja yang dialihfungsikan menjadi masjid. Hal ini dilatar belakangi karena semakin sepi dan merosotnya jumlah jamaah gereja mereka, sehingga mereka pun kesulitan secara ekonomi untuk memelihara dan merawat bangunan gereja. Sehingga akhirnya, aset-aset bangunan gereja dijual, diantaranya kepada umat Muslim, yang kemudian diubah menjadi masjid. Sebagian dijual dalam harga yang relatif murah. Secara finansial, hal ini jauh lebih murah dibandingkan membuat dan mendirikan masjid baru sejak awal, di mana proses perizinan juga lebih sulit. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak masjid di Belanda dari luar tampak seperti gereja. Suasana masjid baru didapatkan jika kita memasuki bangunan masjid tersebut. Kondisi Islam di Belanda. Melihat sejarah mulai berkembangnya Islam di Belanda, maka tidak heran jika ada banyak aliran yang bisa kita temui di Belanda. Kita bisa menjumpai pemeluk agama Syiah di sini. Bahkan di Belanda ini pula, penulis berjumpa dengan pemeluk Syiah pertama kali dalam sejarah hidup penulis. Perjumpaan ini berawal dari keheranan penulis ketika melihat salah seorang teman di kampus yang selalu menolak untuk salat berjamaah bersama kami, dan lebih memilih untuk salat sendiri. Perkenalan selanjutnya akhirnya terkuak bahwa teman ini adalah pemeluk Syiah. Begitu pula dengan penganut Sufiyah, tasawuf, yang rata-rata didominasi oleh penduduk Muslim Turki. Di sini pula penulis secara tidak sengaja menghadiri acara tari-tarian Sufi mereka. Masih ada lagi dengan jamaah tabligh JT, yang datang silih berganti ke Belanda dari berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara lainnya, dengan difasilitasi sesama pengikut JT yang ada di sini, sebagaimana yang sudah berulang kali penulis temui. Belum lagi mereka yang sudah terpengaruh dengan pemikiran liberal dan sebagainya. Namun siapa sangka, di balik semua itu, dakwah sunnah sedikit demi sedikit mulai tumbuh subur di Belanda. Dakwah yang mengajak kepada akidah Islam yang murni, yang bersih dari kemusyrikan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Entah bagaimana awalnya, dakwah yang penuh berkah ini ternyata mulai berkembang dan tumbuh subur di Belanda. Masjid dan organisasi sebagai pusat dakwah sunnah di Belanda. Masjid adalah pusat dakwah, di mana berbagai kegiatan dakwah seperti kajian-kajian ilmu diselenggarakan. Masjid merupakan elemen penting sebagai pusat kegiatan keagamaan di Belanda, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan aktivitas selama bulan Ramadan seperti sholat tarawih, pengumpulan zakat dan sebagainya. Juga pusat pelaksanaan ibadah di hari raya, termasuk pengumpulan dan penyaluran hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Saat ini, semakin banyak dijumpai masjid yang digunakan sebagai pusat dakwah sunnah di Belanda. Hal ini bisa dilihat di antaranya dengan kegiatan kajian ilmu yang dilaksanakan dengan mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Di musim dingin, beberapa masjid menyelenggarakan daurah musim dingin, seperti di Masjid As-Sunnah Den Haag, Masjid As-Sunnah Tilburg, Masjid Al-Furqan Eindhoven, Masjid Al-Fitrah Utrecht, Masjid Imam Malik Utrecht, dan Masjid Tauhid Amsterdam. Di musim panas di Belanda biasanya mengadakan zomersul atau summer school, seperti daurah menghafal Al-Quran selama sebulan yang diadakan di Masjid Al-Furqan Eindhoven dan Masjid As-Sunnah Den Haag. Intinya, di setiap liburan sekolah pasti ada daurah dan bisa dilihat di situs-situs masjid yang disebutkan untuk menambah informasi tentang hal ini. Demikianlah gambaran sekilas tentang bagaimanakah dakwah sunnah yang mulai tumbuh subur di negeri Belanda.
Semoga Allah Ta'ala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semoga ilmu ini berguna buat kita semua. Silakan like, subscribe, dan komentar serta bagikan video dari Akbar Desiku jika sekiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.